Assalamualaikum semuanya. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh kepuasan transaksi online shopping dan kepercayaan konsumen terhadap sikap serta perilaku konsumen pada e-commerce. Pendahuluan, perkembangan bisnis online di Indonesia sangat pesat. Hal ini menandakan era pemanfaatan teknologi informasi sudah mulai diakui keberadaannya. Bisnis online atau biasa disebut dengan e-commerce semakin banyak di Indonesia. Hal ini disebabkan perkembangan internet dan adanya perubahan perilaku konsumen. Mudahnya akses internet baik melalui Wi-Fi atau perangkat gadget memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai suatu produk atau jasa yang dicarinya, ditambah dengan gencarnya promosi yang dilakukan oleh perusahaan e-commerce dalam menawarkan barang atau jasanya dengan menawarkan berbagai macam kemudahan bagi masyarakat. E-commerce. E-commerce merupakan suatu proses transaksi barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam transaksi online ini. Yang pertama adalah cardholder atau pembeli, yang kedua ada issuer, yang ketiga ada merchant, yang keempat ada acquirer, yang kelima ada payment gateway, yang keenam ada sertifikat authority atau otoritas sertifikat. Mekanisme transaksi di e-commerce adalah pembeli yang akan berbelanja di toko online dapat menggunakan fasilitas shopping cart. Nah, shopping cart adalah sebuah software di situs web yang mengizinkan pelanggan untuk melihat toko yang Anda buka, kemudian memilih item barang untuk diletakkan dalam kereta dorong dan kemudian membelinya saat melakukan check out. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh kepuasan konsumen pada saat sebelum dan sesudah transaksi serta kepercayaan konsumen terhadap sikap dan perilaku konsumen e-commerce. Metode penelitian menggunakan exploratory dengan jumlah responden sebanyak 60 orang mahasiswa yang pernah melakukan transaksi pembelian online pada e-commerce yang telah didaftarkan. Nah, penelitian ini menggunakan metode descriptive exploring, yakni untuk membuat gambaran mengenai situs atau fenomena yang dimaksudkan untuk causal predict analysis. Teknik analis data menggunakan structural equation modeling atau SEM dan complement based partial least square atau PLS. Nah, hasil penelitian menurut Johnson dalam Saragi dan Ramdhani, kepuasan menyeluruh atau overall satisfaction merupakan indikasi utama bagi para pelanggan untuk menyukai suatu toko online dan merupakan indikasi terbaik terhadap keinginan mereka untuk kembali berbelanja di situs. Aplikasi ini dibedakan menjadi at checkout satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan berbelanja di suatu toko saat itu juga, dan after delivery satisfaction, yaitu kepuasan pelanggan setelah berbelanja di suatu e-commerce. Berdasarkan pada aspek keuntungan dan resiko dalam transaksi online pada e-commerce, maka aspek kepercayaan atau trust merupakan salah satu indikator dalam membentuk kepercayaan konsumen dalam melakukan online shopping pada e-commerce. Sikap atau attitude konsumen akan sangat mempengaruhi proses transaksi baik sebelum atau at checkout satisfaction maupun sesudah transaksi atau after delivery satisfaction, yang
pada akhirnya dapat menimbulkan kepercayaan atau trust konsumen dan mempengaruhi perilaku sikap konsumen untuk melakukan pembelian ulang atau intention to use melalui e-commerce tersebut. Kesimpulannya, kepuasan konsumen sangat dipengaruhi oleh proses transaksi dan kepercayaan. Penelitian ini membuktikan bahwa sikap dan perilaku konsumen dalam melakukan online shopping dipengaruhi oleh proses transaksi dan kepercayaan konsumen pada e-commerce tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa baik sebelum app checkout verification dan sesudah after delivery verification, melakukan pembelian online dipengaruhi oleh kepercayaan atau trust terhadap online shop mempengaruhi signifikan terhadap sikap dan perilaku penggunaan e-commerce. Agar perusahaan dapat berhasil dengan optimal, maka disarankan agar dapat menjaga kepercayaan konsumen dengan baik. Terima kasih, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah, bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesi Septiani. Di sini saya ingin mempresentasikan materi dengan judul analisis strategi bauran pemasaran terhadap penjualan ikan kering pada UMKM Toko 48 Pasar Bersahati, Manado. Next. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Toko 48 Pasar Bersahati di Manado merupakan salah satu UMKM yang berada di Calaca, Kecamatan Wenang, Kota Manado. Toko 48 Pasar Bersahati termasuk Kecamatan Wenang, Kota Manado. Toko 48 Pasar Bersahati ini termasuk dalam kategori usaha kecil karena memiliki modal sebesar 50 juta dan pendapatan sebesar 495 juta. Toko ini menyediakan dan menjual bahan mentah makanan seperti ikan kering lainnya, yaitu ikan roa, ikan teri, dan ikan asin, pada usaha kuliner maupun usaha kepada keluarga rumah tangga. Pasar Bersahati Manado tetap eksis dan dapat bersaing dengan penyedia bahan mentah makanan. Yang berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi bauran pemasaran 4P terhadap peningkatan penjualan ikan kering pada UMKM Toko 48 Pasar Bersahati Manado. Lanjut. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial tanpa melakukan manipulasi atau perlakuan yang lain. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 21 orang, 21 informan, pemilik toko, 5 karyawan, dan 15 konsumen. Penelitian mendefinisikan operasional variabel dengan mengacu pada definisi 4P, yaitu produk, harga, tempat, dan promosi, menurut Effendi tahun 2019. Berikutnya. Hasil penelitian. Yang pertama adalah analisis bauran produk.
Toko 48 Pasar Bersehati, Manado, menjual produk ikan kering dengan pemilihan yang hati-hati. Produk dipilih berdasarkan minat masyarakat Manado dan melalui pengujian kualitas yang ketat sebelum diluncurkan. Toko 48 menawarkan variasi produk ikan kering termasuk ikan teri, ikan roa, dan ikan asin. Pemilik toko juga mengembangkan varian produk untuk memenuhi permintaan yang beragam dari konsumen. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan dengan memprioritaskan keinginan dan permintaan konsumen. Yang kedua, ada analisis bauran harga. Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa harga produk di toko 48 Bersehati Manado dianggap murah dan terjangkau. Konsumen menyatakan bahwa harga tersebut sesuai dengan jenis ikan dan nilai yang diperoleh dari pembeli produk. Tidak ada konsumen yang menganggap harga produk ikan kering di toko 48 sebagai mahal atau tidak sesuai dengan produk yang dijual. Yang ketiga, ada analisis buaran promosi. Karyawan menunjukkan bahwa promosi yang dilakukan oleh pemilik toko berdampak positif pada penjualan. Para karyawan mengakui bahwa promosi tersebut perlu dilakukan dan dikembangkan agar lebih efektif. Pemilik toko melakukan promosi produk ikan kering secara mandiri melalui media sosial. Konsumen menginformasikan bahwa mereka mendapat promosi melalui ulasan dari kerabat dan tetangga tentang produk ikan kering di toko 48. Yang keempat adalah analisis buaran tempat. Berdasarkan hasil wawancara, lokasi penjualan ikan kering di toko Pasar Bersehati Manado dianggap baik karena mudah diakses oleh banyak orang, termasuk oleh karyawan dan konsumen toko. Tidak ada pujian atau kritikan yang berlebih terkait lokasi penjualan ini. Yang kelima, ada analisis bauran peningkatan penjualan. Pemilik toko menyadari pentingnya strategi pemasaran untuk kemajuan bisnis mereka. Mereka memulai dengan promosi produk ikan kering melalui Facebook, berhasil menarik konsumen dari luar kota. Meskipun belum menerapkan strategi bauran pemasaran pates secara mendalam, pemilik telah mempertimbangkan elemen-elemen pemasaran sejak awal. Kualitas produk dianggap kunci dalam mempertahankan penjualan. Faktor lain seperti cuaca ekstrim, hari-hari besar juga berpengaruh. Perencanaan dan pengembangan strategi pemasaran yang baik dapat membantu memperkenalkan produk secara luas dan meningkatkan penjualan. Next. Pembahasan. Toko 48 menjual produk ikan kering termasuk ikan roa, teri, dan ikan asin. Pemilik toko mengutamakan kualitas produk dan telah mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan harga. Konsumen memberikan ulasan positif tentang harga yang sesuai dan menjadikan alasan untuk berbelanja di toko 48. Promosi dilakukan melalui Facebook dan telah berhasil menarik konsumen dari luar kota. Toko 48 ini memiliki lokasi strategis di Pasar Bersehati Manado yang mudah diakses oleh karyawan dan konsumen, meskipun belum secara mendalam menerapkan strategi bauran pemasaran 4P. Pemilik menyadari pentingnya dan akan mengembangkannya. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan dan perencanaan yang matang akan memberikan dampak positif bagi kemajuan perusahaan di masa depan. Next. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.